Shalom jemaat yang terkasih, kita bersama-sama bersaat teduh di pagi ini jam 4 memulai di dalam layanan sekar yang diberikan oleh GKI Jatinegara. Kita mau belajar tentang nyanyian Maria dan juga nyanyian Aku. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai dengan ke-56. Saya bacakan 3 ayat saja. Ayat ke-46 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Mu, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah membimbing, memberikan kami tuntunan, perintah, panduan dalam hidup kami lewat kebenaran firman Allah. Kami mau belajar agar jiwa, roh, dan kehidupan kami bersuka cita, bergembira seperti nyanyian dari Maria. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, kita tahu dengan jelas Maria adalah ibunya Yesus. Dan mengandung Yesus adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa, sekalipun juga dengan resiko-resiko yang sangat luar biasa. Karena bagaimana Maria dan Yesus yang ada di kandungan dan juga kemudian Yusuf itu dikejar-kejar oleh Herodes. Dan kemudian terjadi pembunuhan yang sedemikian masif di masa dan Meriba oleh perintah daripada Herodes. Kita bersyukur bahwa kita boleh menyanyikan nyanyian pujian seperti Maria. Apa nyanyian daripada isi yang disampaikan oleh Maria? Yang dikatakan di sini adalah sikap Maria, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira, dan segala keturunan itu menyebut aku berbahagia. Kita melihat, kita bersyukur, ini adalah pujian juga yang harus kita sampaikan kepada Allah, yaitu jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira, dan segala keturunan menyebut aku berbahagia. Mengapa disebut demikian? Pada ayat yang ke-48 dikatakan, karena Tuhan memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Yang ke-49 dikatakan, yang maha kuasa itu melakukan perbuatan besar. Pada ayat yang ke-50 dikatakan, rahmat-Nya turun-temurun. Apa penyebabnya? Yaitu Tuhan memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Memperhatikan kerendahan Maria, manusia berdosa termasuk kita, tapi Tuhan mau membuat kandungan Maria menjadi tempat di mana Sang Juru Selamat lahir dan bisa menolong setiap kita masing-masing yang kemudian kita pun dikandung dan diperanakan, diadopsi di dalam diri Kristus Yesus sehingga kita boleh diselamatkan. Kita melihat juga dikatakan rahmat-Nya turun-temurun, bahwa kebaikan Injil Kristus sesudah Yesus datang ke dalam dunia dan sebelumnya, yang bagi mereka yang percaya nubuatan Yesus masa mendatang, Yesus yang pada saat kemudian terlahir dan Yesus yang diberitakan untuk kepada manusia-manusia di zaman berikut, itu rahmat-Nya terjadi kepada kita turun-temurun. Setiap kita bisa menerima Kristus sebagai juru selamat, termasuk anak-anak kita dan turun-temurun yang lain. Bagaimana dengan mereka yang menolak dan melawannya? Di dalam ayat yang ke-51 dikatakan Tuhan mencerai-beraikan yang congkak hati. Pada ayat yang ke-52, menurunkan orang-orang yang berkuasa. Pada ayat yang ke-53 dikatakan orang kaya pergi dengan tangan hampa. Kita melihat kekuasaan kebaikan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan dunia, tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan dunia, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang arogan dan congkak seperti ayat 51 dikatakan mereka menyombongkan apa yang menjadi kepunyaan mereka, sedangkan semuanya itu adalah berasal dari Allah. Tetapi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha kaya, namun Allah yang rendah hati mau datang ke dalam dunia, memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Bukankah ini menjadi alasan kita menaikkan pujian, menaikkan nyanyian yang disampaikan oleh Maria, juga disampaikan oleh diri kita masing-masing. Sehingga tema kita sekar ini adalah nyanyian Maria, juga nyanyian diriku. Apa yang dikatakan firman Tuhan bagi mereka yang taat dan menerimanya? Ayat 52 dikatakan Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53 dikatakan Tuhan akan melimpahkan segala yang baik, termasuk mereka yang lapar. Ayat 54 dikatakan bahwa janjinya, rahmat-Nya, pertolongannya berlaku
terus-menerus, turun-temurun kepada setiap kita masing-masing. Alasan apa lagi kalau kita tidak menyanyi? Alasan apa lagi kalau kita tidak bersyukur? Alasan apa lagi kalau kita tidak memuliakan Allah seperti yang disampaikan dalam nyanyian Maria, bahwa jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira, dan segala keturunan menyebut aku berbahagia. Mari kita bernyanyi dengan Maria. Kalau Maria menyanyi memuji Tuhan untuk semua kebaikan Allah, bukankah seluruh hidup kita tidak hanya menyanyi dengan suara, tapi menyanyi juga dengan hati yang penuh syukur, mengucap syukur untuk segala kebaikan kemuliaan Allah yang terjadi. Maria menyanyi, mari kita menyanyi nyanyian Maria dan juga nyanyian diri kita setiap masing-masing untuk mensyukuri. Tuhan memberkati kita dalam suasana Natal yang luar biasa ini. Pakaian ini saya sengaja beli untuk membawa suasana tidak hanya terjadi di tubuh kita, tapi di hati kita, di perasaan kita, yang kita beritakan kepada dunia. Bahwa nyanyian Maria terjadi pada diri Maria, nyanyian diri kita terjadi pada kita, dan dunia pun bernyanyi untuk segala kebaikan, kasih, rahmat, janjinya, kemurahan Allah yang terjadi buat suasana Natal yang kita alami. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar tentang nyanyian Maria, dan ini menjadi nyanyian daripada setiap kami masing-masing. Biarlah rasa syukur yang mendalam pada diri kami akan terus-menerus kami naikkan, akan terus-menerus kami lantunkan, akan terus-menerus kami hayati. Tuhan berkati jemaat-Mu, seluruh keluarga, dan mensyukuri untuk Yesus yang sudah lahir, mengubahkan hidup kami dengan segala yang terbaik yang sudah Tuhan beri kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal, mengawali, dan Tuhan memberkati, menolong kita semua. Shalom.